job Tristan. Lo berhasil bawa Rafka ke sini dan sekarang semua berantakan. Ya tapi itu yang bikin gue makin yakin kalau Rafka bukan orang biasa. Dan setelah ini dia gak akan tinggal diam. Masih banyak rencana dia. Gue yakin kok. Maksudnya? Dia itu masih terapi fisik. Dan dia belum sembuh total. Tapi dia udah bisa ngelakuin semua ini. Ya itu artinya marah dia, dendam dia itu melebihi semuanya. Dan kalau kita lengah dikit, kita yang kena, Syel. Aku harus ngelakuin sesuatu untuk menyingkirkan Rafki dan juga Ayuna. Dan tanpa seorang pun tahu. Dengan munculnya Rafka, ini bisa jadi kesempatan bagus. Semua orang bisa mengira kalau Rafka pelakunya. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Sejak kapan Arshila dan Tristan itu dekat? Dan dia bukan orang yang bisa lo kontrol. Dia ngelakuin apapun sesuka hatinya. Walaupun dia sakit, walaupun dia akan nyakitin dirinya sendiri atau orang-orang sekitarnya, terserah. Yang penting dia bisa mencapai tujuan dia sendiri. Dan itu yang bikin gue yakin kalau dia itu setengah psycho. Karena tendensinya mengarah ke sana semua. Gue jadi takut kalau dia sampai apa-apain Ayuna. Biarin aja Ayuna mau celaka. Gue gak peduli. Sekarang biarin aja dua saudara itu berantem, saling menghancurkan. Nanti kalau emang udah selesai, lo bisa rebut Ayuna dan Rafki, ya kan? Ya, cuman itu doang kok tujuan gue. Yang lainnya gue gak peduli. Sayangnya tujuan lo gak akan pernah terkabul, Tristan. Karena tujuan gue adalah ngancurin Ayuna. Gue gak akan pernah ngebiarin Ayuna bahagia sama siapapun, termasuk sama lo. Jadi, mereka saling kerjasama untuk ngecurin hubungan Ayuna dan Rafki. Kayaknya mereka bisa aku manfaatin supaya tujuanku bisa tercapai. Mereka bisa gue jadikan kaki tanganku. Aku sedih ngeliat Ayuna dan Rafki. Pernikahan mereka benar-benar diuji. Aku gak nyangka Rafka akan datang untuk menuntut haknya. Iya. Kasihan Pak Rafki sama Ibu Mona. Tapi apa pernikahan mereka tetap sah setelah Rafka kembali? Menurut hukum, pernikahan mereka berdua itu sah. Karena Pak Rafka sudah dinyatakan meninggal. Bahkan surat kematiannya aja sudah terbit. Semoga aja Rafka hatinya dilembutkan dan ikhlas menerima pernikahan Ayuna dan Rafki. Amin. Arta, Ya Pak. saya mau bicara sebentar sama kamu. Baik Pak. Saya permisi ya Om kalau kayak gitu. Mari. Oke. Ada yang bisa saya bantu Pak? Tolong kamu cari tahu di mana Rafka tinggal. Kemungkinan Pak Tristan tahu Pak di mana Pak Rafka. Kenapa Tristan? Karena tadi saya lihat Pak Tristan bersama Pak Rafka Pak. Nanti saya akan cari tahu lokasi tepatnya di mana. Kalau saya udah dapet, saya langsung kabarin ke Pak Dharma ya. Iya, tolong ya. Ya Pak. Oh ya Pak, tadi saya dapat paket berupa hadiah dan isinya bom Pak. Bom? Iya, apa itu mungkin dari Pak Rafka ya Pak? Jadi sebelum acara dimulai, security menerima paket dari kurir. Katanya dari PT yang saya pun nggak tahu Pak. Setelah saya cek, ternyata isinya bom yang masih aktif Pak. Untung aja saya cepat jauhkan dari villa Pak Dharma. Jadi nggak ada korban Pak. Saya yakin ini pasti bukan Rafka. Karena kalau benar, ini perbuatan Rafka berarti dia itu udah sangat nekat dan dibutakan dengan amarah. Kita hanya bisa mengharap bukan dia yang mengirim paket itu. Iya Pak. Udah gak ada tamu lagi di sini.
Seharusnya ini hari yang bahagia untuk aku sama Rafki. Tapi kenapa? Kenapa Rafka tiba-tiba datang? Berani-beraninya kamu, Rafki, ambil semua yang punya aku. Kamu ambil hidup aku, kamu ambil istri aku. Setelah kamu mencoba untuk membunuh aku, Rafki, kamu di sini. Masih kepikiran aja soal yang tadi. Kamu gak sendirian kok ini. Ada aku. Kita bisa lewatin ini. Aku udah janjikan sama kamu. Apapun akan aku lakukan supaya kamu bahagia. Kamu dan Sah